suatu malam yang hening, tidak ada ledakan, tidak ada gempa, tidak ada tanda kiamat apapun, hanya suasana yang terasa aneh. Orang-orang yang sedang pulang kerja tiba-tiba berhenti di jalan. Pengemudi menepikan mobilnya. Bahkan kota-kota besar yang biasanya penuh suara mendadak jadi sunyi karena semua orang melihat ke arah yang sama. Di langit, tepat di samping bulan, ada satu bulan lain yang sebelumnya tidak pernah ada. Bentuknya hampir sama besar, warnanya pucat kusam, tapi permukaannya terlihat aneh, seperti bergerak pelan. Dalam hitungan menit, internet langsung penuh teori dan kepanikan. Media mencoba menenangkan keadaan, sementara NASA dan lembaga antariksa lain bilang itu cuma fenomena langka atau benda langit yang masuk orbit bumi. Tapi sebenarnya mereka sendiri panik. Teleskop dan satelit mulai menangkap hal-hal yang tidak masuk akal. Bulan itu tidak memantulkan cahaya seperti benda biasa. Cahaya justru seperti hilang saat mengenainya. Beberapa jam kemudian, satelit di orbit mulai mati satu persatu. Sebelum hilang sinyal, semuanya sempat mengirim audio aneh ke bumi. Suaranya rendah dan berat seperti suara napas sesuatu yang ukurannya terlalu besar untuk dipahami manusia. Dari situlah para ilmuwan sadar kalau itu bukan bulan. Sesuatu sedang melihat bumi dari balik tempat yang bukan bagian dari alam kita. Dan entah bagaimana, batas antara dunia manusia dengan sesuatu di luar sana mulai terbuka perlahan. The Moon Worshippers, di tempat-tempat paling terpencil di bumi, puncak gunung bersalju, tanpa kehidupan, hingga hutan purba yang tak pernah disentuh manusia. Sosok-sosok aneh mulai bermunculan. Awalnya mereka terlihat seperti manusia biasa, namun rekaman drone memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Tubuh, lengan, dan leher mereka berbeda dengan manusia, sementara kulit pucat mereka tampak seperti mayat yang hidup. Mereka kemudian dikenal sebagai The Moon Worshippers. Dalam jumlah ribuan, mereka berdiri diam menghadap dua bulan di langit tanpa bergerak sedikit pun. Lalu, secara serempak, mereka mulai mengeluarkan dengungan dari tenggorokan mereka. Suaranya pelan, namun cukup kuat untuk membuat kaca-kaca jendela bergetar dan hewan-hewan di sekitar menghilang. Selama 7 malam penuh, dengungan itu terus berlangsung hingga akhirnya seluruh dunia mulai merasakan efeknya. Orang-orang mengalami mimpi buruk yang sama, sinyal radio dipenuhi bisikan asing, dan atmosfer bumi dipenuhi getaran yang tidak bisa dijelaskan ilmuwan. Saat itulah kebenarannya terungkap. Mereka tidak sedang berdoa, melainkan bertindak sebagai instrumen biologis yang mengirim koordinat ke sesuatu di luar sana. Dengungan kolektif mereka bekerja seperti tower sinyal antar dimensi, memandu makhluk raksasa dari kegelapan kosmos menuju bumi. Pada malam ketujuh, kabut abu-abu pekat berbau belerang dan besi tua mulai turun menyelimuti planet. Langit berubah menjadi gelap, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, sesuatu akhirnya menjawab panggilan mereka. The Precursors, kabut yang muncul ternyata tidak hilang. Hari demi hari, langit tetap abu-abu dan matahari cuma terlihat seperti cahaya redup balik lapisan tebal di atmosfer. Orang-orang mulai terbiasa hidup dalam ketakutan, sampai akhirnya sesuatu muncul dari balik kabut itu. Di sebuah lembah terpencil di Eropa Timur, tanah mulai bergetar pelan setiap beberapa menit, seperti langkah kaki raksasa yang datang dari kejauhan. Militer langsung menutup area dan mengirim pasukan untuk menyelidiki, tapi banyak dari mereka tidak pernah kembali. Rekaman yang sempat dikirim hanya menunjukkan sosok hitam sangat besar berdiri di tengah kabut. Tingginya bahkan sulit diperkirakan karena kepalanya tertutup awan. Tubuhnya tidak berbentuk normal, bentuk lengannya sangat tidak normal, dan seluruh badannya terlihat seperti gabungan daging dan bayangan gelap yang terus bergerak. Manusia kemudian menyebutnya The Precursor of the First War. Yang paling mengerikan, makhluk itu tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri diam seolah sedang menunggu sesuatu. Tank, rudal, dan artileri berat ditembakkan tanpa henti, tapi semuanya tidak berguna. Ledakannya hanya menghasilkan asap yang langsung hilang saat menyentuh tubuhnya. Radar bahkan tidak bisa mengenalinya sebagai makhluk hidup. Sistem militer membaca sosok itu sebagai gangguan cuaca atau awan badai. Saat itulah manusia sadar kalau mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Semua senjata yang selama ini dianggap paling kuat ternyata sama sekali tidak berarti di hadapan giant pertama yang muncul dari kabut. The Breaking News Era, masa ketika pemerintah masih bisa menyembunyikan semuanya, akhirnya berakhir. Kabut sudah menyelimuti dunia selama berbulan-bulan, dan para raksasa yang sebelumnya hanya muncul di tempat terpencil kini mulai bergerak menuju kota-kota besar. Kepanikan menyebar lebih cepat lewat internet. Di suatu siang yang mendung, sirine darurat meraung di sebuah kota megapolitan yang penuh gedung pencakar langit. Orang-orang berlarian ke jalan tanpa tahu harus pergi kemana. Sebuah stasiun televisi lokal sedang menayangkan breaking news tentang evakuasi massal ketika listrik di seluruh distrik mulai berkedip. Kamera jurnalis diarahkan ke langit mencoba mencari sumber gangguan itu. Lalu sesuatu muncul dari balik deretan gedung. Awalnya terlihat seperti bayangan hitam yang terlalu besar, sampai akhirnya kamera menangkap bentuk kakinya yang melangkah perlahan di tengah kota. Makhluk itu sangat tinggi sampai bagian atas tubuhnya menghilang di balik awan. Tubuhnya kurus panjang seperti mayat raksasa, dengan langkah lambat yang menghancurkan jalan raya, jembatan layang, dan gedung-gedung hanya karena diinjak. Kabel listrik tegangan tinggi putus satu persatu saat tubuhnya bergerak melewati kota. Manusia kemudian menyebutnya Breaking News Giant, yang membuat
membuat semuanya jauh lebih mengerikan. Bukan cuma ukurannya, tapi fakta bahwa seluruh dunia melihatnya secara langsung. Siaran televisi itu tidak sempat diputus. Jutaan orang menyaksikan sendiri bagaimana kamera bergetar hebat, sementara jurnalis di lokasi mulai berteriak panik saat bayangan raksasa itu menutupi seluruh langit kota.